pemimpin itu udah Ya udah biasa menderita dengan yang disampaikan oleh Katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permadi. kejam daripada ibu tiri. Pengadilan dan penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman ngopi. Selamat datang di teman ngopi. Teman-teman ini tentang sukses adalah berjalan dari kegagalan menuju kegagalan tanpa merasa kelelahan dan kehilangan semangat. Winston Churchill. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Kalau tadi pembukaannya kurang Persatuan Islam atau kurang pemuda, nggak apa-apa ya, itu salah satu tokoh dunia juga. Apa-apa. Bagian dari menyerap hikmah dari manapun. Nah, intinya tentang hikmah. Nah itu. Betul. Tapi ternyata memang kita juga banyak hikmahnya di setiap perjalanan. Misalkan kita sekarang sedang sibuk ya. Sibuk sekali ini, sibuk sekali. Sedang disibukkan TITN ya Kang ya? Yang jelas ini hajat akbar pemuda Persis yang menjadi rutinan karena bagian dari agenda pembinaan. Dalam konteks organisasi. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh Kang Uus kemarin awalnya. Ketika saya berpikir bahwa ini lomba-lomba atau gimana? Oh, bukan lomba-lomba intinya katanya. Ini tentang bagaimana mengukur kesuksesan pembinaan. Yes, gitu. betul. Nah, menurut Kang Ridwan gimana ini? Ya jelas nih, sahabat ngopi nih, kadar pemuda Persis dimanapun berada. Jadi memang seperti yang kita semua ketahui, insya Allah di bulan September kurang dari 1 bulan ini, kita akan sama-sama berkumpul silaturahmi di agenda Temu Ilmiah dan Ta'aruf Nasional atau TITN. Kalau hitungan kita sudah sampai pada TITN ke-14 tahun 2024 ini. Jadi apa sih hakikat TITN itu? Kita di pimpinan pusat berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab pimpinan dan apa yang menjadi hak kader. Nah, yang menjadi tanggung jawab pimpinan adalah sebagai organisasi pengkaderan yang melakukan pembinaan. Yang menjadi hak kader adalah dibina. Nah, tentu sebagai sebuah sistem proses pembinaan ini berjalan tidak begitu saja. Artinya kan kita merencanakan bagaimana pembinaan ini berorientasi pada sesuatu yang kita harapkan. Ya jelas lah. Betul. Kalau settingnya jelas, agar kader-kader pemuda Persis dicetak, dibina seperti apa yang diharapkan. Melakukan dakwah berbasis Quran Sunnah dalam segala ruang dan waktu. Itu di pembukaan. Betul. Dari Kiai itu ada. Ada kan, itu jelas. Karena kita organisasi pengkaderan. Makanya dalam melakukan proses pembinaan pun ya harus terencana, terarah, dan terukur. Artinya segala bagian dari proses pembinaan itu dilakukan secara sistemik. Ada sistemnya. Kita tahu kalau kita merujuk pada aturan yang ada di organisasi, salah satunya di pedoman pembinaan, yang namanya tanggung jawab membina itu kan dilakukan dengan berbagai cara. Ada halakoh, itu yang formal dan sudah dilakukan lah, halakoh kelas 1. Iya betul. Klasikal, halakoh 1, 2, 3 dengan struktur kurikulum yang jelas, silabus yang jelas dan sebagainya. Ada juga model pembinaan yang lain, ada mubahasah. Nah, ada juga mukhoyam. Nah, ini juga kemarin sempat dibahas Kang oleh Kang Fahmi tentang mukhoyam ini. Ternyata TITN ini bagian dari mukhoyam untuk skala nasional. Kalau di teman-teman di daerah mungkin beda-beda namanya ya. Ada beda-beda. Yang TITD, kalau ada TITD, ada Kabupaten Bandung Persada ya? Iya, ada Sport Jam kemarin Sport yang Jam PW, pimpinan wilayah. Jadi mukhoyam itu kita tempatkan bukan rekreasi tok. Tetapi hakikat di dalamnya adalah bagaimana pimpinan melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pembinaan dan kader mendapatkan haknya untuk dibina. Pantesan. Gitu. Kalau sebelumnya kan saya berpikir bahwa itu adalah perlombaan dan rekreasional gitu. Jadi ternyata ada materi-materi itu buat itu ya. Ada seminar, ceramah dan sebagainya itu buat pembinaan juga. Betul. Jadi mukhoyam itu dilakukan secara suasana yang sifatnya rekreatif tapi bernilai edukatif.
Oke. Betul bahwa di dalamnya sifatnya rekreatif. Relax lah ya. Relax, santai, atau dalam bahasa anak-anak sekarang mah camcer. Camping ceria. Camping ceria bahasanya. Artinya karena memang yang namanya pembinaan itu kan tidak harus selalu menegangkan. Tidak harus selalu formalistis, tidak harus selalu menegangkan, tidak kaku lah gitu. Ada metode-metode, ada pendekatan-pendekatan tertentu yang dalam pembinaan ini bagaimana caranya agar kader itu have fun tanpa kemudian menghilangkan esensi utama dari pembinaan itu sendiri. Tapi kan katanya gitu. Kan TITN sekarang tuh seharusnya dilakukan tahun kemarin ya? Ya, jadi begini Kang Jibril, untuk diketahui ini, jadi pimpinan pusat ingin memberikan yang terbaik. Prinsipnya itu, ingin memberikan yang terbaik. Ya tentu dalam proses melakukan pembinaan tadi ya, dalam melakukan proses pembinaan itu, ya kita ingin merencanakan segala sesuatunya dengan maksimal agar membuahkan sesuatu yang maksimal pula. Walaupun pada akhirnya ya manusia sudah berikhtiar gitu. Akhirnya kan kita tidak tahu ujungnya akan seperti apa dan bagaimana. Tapi kita punya satu keyakinan bahwa segala sesuatu dalam konteks dakwah kalau tidak direncanakan dengan baik, maka itu bukan dakwah. Artinya dakwah itu perlu perencanaan yang matang. Makanya dalam salah satu agenda musyawarah kerja nasional kita di tahun ketiga kemarin, kita menetapkan bagaimana agar TITN itu dilaksanakan pada tahun ketiga. Pada masa kepemimpinan Ustadz Fahmi. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Ada catatan. Ada memang catatan. Nah, berbicara tahun ketiganya apakah di awal, di tengah, di akhir, ini dinamis. Oke, karena memang dinamis. Dipilih itu tahun 2021 juga bukan di awal gitu ya. Betul. Ya, dinamis ini. Jadi tahun kemarin itu kita menetapkan, oke, kita laksanakan TITN itu hasil musyawarah kerja nasional ketiga kita kemarin di Banten, kita menetapkan TITN dilaksanakan di akhir tahun. Kita sudah melakukan semacam survei lah. Survei untuk beberapa lokasi yang kira-kira ya representatif untuk dilaksanakannya proses pembinaan nasional ini. Ya kemarin ya ini ya teman-teman tahu lah ada beberapa tempat semisal di Kabupaten Cianjur, kemudian di Kabupaten Subang, kemudian juga di Kabupaten Sumedang, bahkan di KBB. Nah, kita juga terus melakukan survei-survei. Nah itu terus dinamis. Tapi ya qadarullah ya karena ada agenda nasional juga dalam konteks kebangsaan. Ya, kemarin pemilu. Ada pemilu dan lain sebagainya lah gitu. Itu kan dimulai rangkaiannya sejak akhir tahun 2023 kan. Agak crowded. Crowded. Sibuk sekali. Sibuk. Terutama yang disebut sibuk itu kita melihat laju aktivitas jamiah di internal Jamiah Persatuan Islam, baik itu Persis maupun otonom yang lainnya cukup crowded juga. Ya. Makanya ya terlepas dari kepentingan politik betul, ya kita maksudnya urusan konstelasi politik, kemudian kontestasi politik dan sebagainya itu jadi pertimbangan tapi tidak utama. Maksud kami ya kita di laju agenda yang sifatnya sibuk itu ini kan berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Karena memang ada chain effect ya. Ya, betul. Hal-hal yang sifatnya teknis macam gini perizinan dan sebagainya. Ini kan penggalangan massa dalam momentum-momentum kampanye itu kan khawatir kemudian bisa jadi masalah justru ya. Betul. Okay. Makanya dengan berbagai pertimbangan yang tadinya mau kita laksanakan di Desember di akhir tahun kemarin lah, akhirnya kita tarik lagi ke awal tahun, ditarik lagi dengan beberapa pertimbangan, ya akhirnya insya Allah tengah-tengah lah, bukan akhir tahun ini. Betul. September 2024. Tapi kan kalau Oktober tahun kemarin itu cocok sebenarnya. Betul. Banyak sponsor itu, caleg-caleg. Ya betul lah. Memang kita tidak menutup kemungkinan, memang betul. Dalam konteks keorganisasian ya ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi justru itu yang kita hindari. Kita kemudian tidak mau dianggap oportunis, dianggap pragmatis, menjual kepentingan organisasi dan sebagainya. Ya makanya sekali lagi untuk kondusivitas, termasuk juga ya bagaimanapun kan pemuda Persis juga bagian dari warga negara Indonesia yang mau tidak mau mereka punya hak, kader pemuda Persis itu punya hak untuk politik, berpartisipasi secara politik. Makanya agar pikiran tidak kalut, agar terfokus dan sebagainya, agenda-agenda kejamiahan juga tetap berjalan, agenda dakwah tetap berlangsung. Makanya ya udah TITN kita tarik
di akhir tahun ketiga. Di akhir tahun ketiga dari periode Kang Fahmi. Menyambut tahun keempat, gitu kira-kira. Oke, tapi kan berarti ini sudah dimatangkan gitu ya, sangat matang sekali. Berarti persiapan lebih dari 1 tahun ya? Ya. Lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian yang paling menarik bagi saya sebenarnya ini masalah tema kan. Ini tema sangat berbeda dengan kegiatan kejamiahan yang lain gitu. Di mana mengambil tema Sustainable Leaders, Sustainable Future. Betul, gitu ya. betul. Jadi pemimpin yang berkelanjutan untuk masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini background dari tema ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi begini, Kang Jibril. Goal setting masa kepemimpinan pimpinan pusat hari ini itu sudah direncanakan sejak tahun pertama. Makanya kita memiliki misi dakwah yang sifatnya berkelanjutan. Dimulai dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan seterusnya sampai nanti tahun kelima. Kelima ya. Artinya gini, segala aktivitas dakwah yang dilakukan oleh pimpinan pusat pemuda Persis yang nanti akan mempengaruhi level pimpinan di bawahnya, apakah itu PW, PD, PC, bahkan PJ, kita berupaya agar semuanya berkesinambungan dan berkelanjutan. Jadi gini, kemunculan tema ini tidak tiba-tiba. Kita berpikir tema ini adalah tema yang bisa merepresentasikan nilai-nilai kedakwahan yang sifatnya berkelanjutan yang menjadi ciri khas pemuda Persis. Artinya sejak tahun pertama sebetulnya spillnya sudah ada. Kalau teman-teman misalkan ingat di Muskernas 1 itu, dulu pimpinan pusat kan mengambil tema tentang bagaimana pimpinan pusat pemuda Persis atau kader pemuda Persis hari ini begitu kira-kira memiliki semangat untuk mengabdi dalam lintas berbagai hal. Yang dakwah berkelanjutan itu Kang ya? Ya, itu tema ketiga sebetulnya. Tema ketiga di Muskernas. Tema ketiga Muskernas. Tema pertamanya kita ingin menasbihkan dulu bahwa dakwah pemuda Persis itu bukan untuk jamiah saja. Artinya gini, pemuda Persis dibentuk bukan hanya untuk kader jamiah, tapi juga kader kebangsaan, kader keumatan. Di Muskernas kedua, kita mengambil tema konsolidasi dakwah pembangunan. Nah, upayanya untuk apa? Agar semakin mengkristalisasi yang rumah besarnya berdakwah berdampak itu. Artinya gini, ketika kita menghendaki ada satu kegiatan dakwah pemuda Persis yang berdampak, maka dakwah itu harus dikonsolidir. Tidak bisa kemudian dianggap sebagai sesuatu yang serpihan-serpihan saja. PP kemana, PW kemana, PC kemana, dan sebagainya. Semuanya harus bermuara pada satu yang ujung yang sama begitu kira-kira. Ujung piramidanya sama. Nah, begitu kira-kira. Makanya setelah konsolidasi dakwah pembangunan di tahun ketiga barulah kita memunculkan dakwah berkelanjutan. Nah, anaknya dari dakwah berkelanjutan itu kita berpikir bahwa apa yang menjadi modal dasar organisasi selain sumber daya manusia. Artinya ketahanan organisasi, ketahanan jamiah di masa-masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh kesungguhan para pengelola, para pimpinan organisasi hari ini untuk memastikan didapatkannya SDM-SDM yang berkualitas agar ketahanan jamiah bisa memastikan laju pergerakan organisasi di masa yang akan datang. Jadi memang ada penerus memang pasti. Betul. Makanya berbicara dakwah berkelanjutan, hal yang pertama yang harus kemudian dipastikan bahwa pemuda Persis istiqomah konsisten mencetak kader-kader Quran dan Sunnah. Teman-teman, sebenarnya saya agak rooming ini dikit ya. Jadi kenapa rooming? Begini, saya tuh memang mengikuti teman-teman di pimpinan pusat dari awal sampai sekarang. Cuman saya baru ternyata itu adalah step by step ya. Dari tema-tema itu. Saya didapat sih bukunya, PDF-nya yang berdampak. Cuman saya nggak baca. Nah, di sana sebetulnya ada. Di sana sebetulnya ada, betul. Tapi berarti teman-teman kalau memang teman-teman mau melihat arah gerak hari ini, karena misalkan, terjelas sih PP siga kumaha, baca ya tak? Ya, betul. Sudah kita spill sejak tahun pertama sebetulnya. Jadi kita semuanya berkomitmen agar segala laju pergerakan dakwah kita itu ya tidak boleh kembali lagi dari nol. Makanya bahasa kita terencana, terarah, dan terukur. Untuk apa? Untuk berdakwah berdampak pemuda Persis itu. Tapi balik lagi kan ke tema yang sustainable leader itu berarti yang pertama adalah fokusnya bagaimana teman-teman pemuda Persis memiliki nilai leadership, betul? Betul. Karena balik lagi tadi,
hal apa yang akan memastikan Jamiah kita bertahan selain sumber daya manusianya? Artinya bagi kita, organisasi pengkaderan yang menjadi modal kekuatan utama adalah SDM, kader. Makanya kader itu betul-betul harus pikirannya, mentalitasnya, tindak tanduknya diisi dengan nilai-nilai yang baik, apalagi di akidah kan jelas mencetak kader yang memiliki jiwa pemimpin betul. Yang berdakwah, memiliki akhlak berdasarkan Quran dan Sunnah, kan begitu kira-kira. Artinya berbicara tentang kepemimpinan berkelanjutan untuk masa depan berkelanjutan itu bermakna dua. Satu, kita fokus pada pengkaderan pemuda Persis berikut dengan pembinaan-pembinaannya, dan ruangnya salah satunya adalah TITN gitu sebagai salah satu ruang pembinaan tadi. Yang kedua, secara internal juga kita mencetak kader-kader yang siap memimpin laju pergerakan di masa yang akan datang. Apakah itu di internal Jamiah Persatuan Islam, karena kita sudah menasbiskan diri sebagai pelanjut estafeta perjuangan Persis, ataupun dalam konteks yang sifatnya lebih luas secara eksternal, dalam konteks dakwah-dakwah kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi kepemimpinan berkelanjutan untuk masa depan berkelanjutan itu adalah penguatan bagi seluruh kader pemuda Persis dimanapun berada, agar tidak boleh semena-mena ketika berbicara tentang urusan pengkaderan. Oke, tapi berarti tema ini tidak sempit di area pemuda Persis saja ya? Future-nya itu bukan di area pemuda Persis saja? Tidak. Karena kan ketika berbicara sustainable leaders itu, ya itu adalah kita. Kita ini adalah sustainable leaders, pemimpin di masa yang akan datang. Nah, ciri pemimpin yang memiliki visi ke masa depan itu dia berpikir bagaimana agar dakwanya itu tidak terputus di dia. Bukan berarti yang udah TITN bisa jadi ketua PP secara otomatis. Itu mah bagian kecil lah. Hal-hal semacam itu bagian kecil. Makanya ketika teman-teman berpartisipasi di TITN itu sama dengan kita merekatkan kembali giroh kita bersama-sama agar kita betul-betul berkomitmen untuk mencetak, kalaupun tidak mencetak orang lain, mencetak diri kita dengan mentalitas kepemimpinan. Agar apa? Siap menyambut masa depan yang berkelanjutan tadi. Tapi saya memang suka, Kang, ketika berpikir tentang TITN itu, setelah setelah diingat-ingat, ternyata TITN itu mengumpulkan juga para ketua dari semua level pimpinan. Betul. Dan kita bayangkan bahwa di situ tuh ketua semuanya gitu. Ya, betul. Meskipun ketua PP, ketua PW, tapi itu ketua semuanya. Betul, gitu. betul. Berarti tokoh leader kita tuh banyak. Betul. Bahkan hakikatnya mereka pun yang tidak jadi ketua secara struktural adalah ketua pemimpin gitu. Oke, betul. Kan itu yang jadi substansi kita semua. Manusia. Kullukum ro'in wa kullukum kan gitu. Mas'ulun an ro'iyatihi. Kan begitu kira-kira. Artinya inilah sustainable leaders. Oke. Tapi ada isu-isu lain memang yang dibawa ke isu lingkungan katanya. Betul. Nah, ini balik lagi ke tadi. Ini nanti pengejawantahan dari kepemimpinan berkelanjutan itu adalah sustainable future. Masa depan yang berkelanjutan. Maksudnya apa masa depan berkelanjutan itu? Bukan hanya masa depan dakwah. Bukan hanya masa depan dakwah. Ya tadi ya, bukan hanya masa depan kita, bukan hanya masa depan organisasi kita, bukan hanya masa depan dakwah Islam, tetapi juga masa depan peradaban Islam. Oke. Makanya salah satu isu strategis yang kita angkat dalam konteks ini adalah alam semesta. Green event, eco-friendly, isu lingkungan dan sebagainya. Karena bagaimanapun kan alam semesta ini adalah ruang aktualisasi kita untuk melaksanakan dakwah Islam. Kan begitu, sebagai tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini kan salah satunya menjaga keberlangsungan alam semesta. Makanya agar pemuda Persis istilahnya tetap connect, tetap tersambung dengan isu-isu di masa yang akan datang, ya salah satunya adalah berbicara tentang isu ketahanan Jamiah, isu ketahanan lingkungan, isu tentang perdamaian dunia, isu tentang bagaimana kita memastikan agar alam ini terjaga dengan baik. Sebab hakikatnya yaitu adalah bagian dari tugas kita sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Begitu kira-kira Kang Jibril. Di antara semua rangkaian acara yang spesial ini, Kang, ini boleh di-spill dong acara yang paling spesialnya itu kira-kira apa? Oke, jadi kita pertama gini, saya ingin sampaikan dulu begini. Betul bahwa secara mungkin Ustadz Fahmi atau Ketua Aceh sudah menyampaikan. Betul bahwa secara historis cikal bakal TITN itu memang dibentuk sebagai satu event
yang di dalamnya mempertemukan kader-kader bukan hanya untuk silaturahmi, tapi juga ada pertandingan olahraga. Iya, betul. Betul, Bapak. Tetapi kemudian saya tidak ingin ada mindset yang berkembang seolah-olah TITN itu urusan gengsi memenangkan pertandingan olahraga piala saja. Gitu. Yang penting menang piala gitu. Atau kadang-kadang ada pikiran percuma kalau tidak hadir ke TITN kalau tidak jadi atlet. Nah, hal-hal semacam itu ingin kita minimalisir. Makanya dalam konteks ini yang kita kedepankan bahwa TITN adalah hak kader untuk dibina. Dengan cara mukhoyam, pendekatan yang rekreatif dan edukatif gitu kira-kira. Makanya di TITN 2024 ini untuk seluruh kader kita coba ganti diksinya. Jangan pertandingan olahraga, jangan perlombaan, tapi kompetisi. Betul. Itu kemarin dibahas. Nah, dibahas kan ada kompetisi yang sifatnya ilmiah, rekreatif. Yang kedua juga secara waktu kita kan nambah nih 4 hari, 26, 27, 28, 29. Jadi 4 hari. Tetapi saya harus cuti itu. Ya, nggak apa-apa lah. Tidak setiap tahun kan? Sekali, nah itulah. Tidak setiap tahun. Nah, secara waktu kita ingin agar 2 kegiatan ini optimal. Semuanya bisa berpartisipasi secara aktif. Apakah di 2 segmen itu? Betul. Apakah itu kompetisi ilmiah dan rekreatifnya atau ketemu ilmiahnya? Makanya dalam rangkaian kegiatan kita laksanakan dimulai dari kegiatan kompetisi di hari Kamis dan Jumatnya, baru kemudian dari mulai Jumat sore sampai hari Sabtu dan hari Minggu siang, baru di situ kegiatan yang sifatnya temu ilmiah. Oh iya. Nah, apa yang kira-kira akan kita hadirkan? Ya jelas ya, selain nanti kita akan menghadirkan orasi ilmiah dari pimpinan jamiah tertinggi, Ketua Umum PP Persis, kemudian Ketua Umum PP Pemuda, termasuk juga kita insya Allah akan menghadirkan beberapa pejabat publik agar kemudian ada sinkronisasi gitu antara bahwa kita tidak diametral dengan pemerintah. Kita bagian dari pendukung. Bagian dari warga negara yang nggak mau disebut pendukung. Bagian dari warga negara. Maksudnya kalau hanya sekedar pendukung kan nanti identiknya urusan investasi politik saja. Tidak. Ya, bukan Tapi itu. kita bagian daripada warga negara yang punya hak untuk istilahnya melakukan perbaikan, melakukan aktivitas dakwah terhadap negaranya sendiri. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman saya ralat dulu ya, maksud pendukung di sini bukan masalah pendukung presiden sebenarnya, bukan mendukung program-program pemerintah yang itu kira-kiranya baik untuk kemaslahatan umat. Jadi seperti itu. Siapapun pemimpinnya terserah. Betul. Siapapun pemimpinnya, Persis yang jelas pemuda Persis dan Persis punya hak juga untuk kemudian terlibat secara aktif dalam pembangunan kebangsaan begitu kira-kira. Kemudian juga nanti insya Allah selain hal-hal yang bersifat apakah itu talkshow dan lain sebagainya, fokus utama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan ini bisa setidaknya kalau untuk green habit atau green event itu agak sulit, tapi minimal eco-friendly lah. Kita mulai menerapkan, mengimplementasikan isu lingkungan itu bukan hanya sebatas wacana, tetapi dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Kenapa demikian? Sebab ada ungkapan begini Kang Jibril, bahwa manusia unggul itu tercipta dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi dia tidak tercipta secara tiba-tiba, tetapi dari kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan dalam konteks organisasi artinya sistemik. Kayak ini kan begitu, kayaknya kira-kira. Ini ya, yang 7 Habits. Bisa jadi salah satu gitulah. Ya artinya gini, karena kita adalah kader pemuda Persis yang punya motivasi kebaikan, prosesnya dilakukan dengan baik, tujuannya juga baik, ya itu otomatis kita akan jadi manusia unggul. Ya. Tapi tidak secara tiba-tiba, by proses semuanya. Makanya konsistensi, betul konsistensi. Makanya di TTN ini, nah itu kita isu lingkungan ini jangan hanya sebatas wacana, tetapi mulai kita terapkan di event ini dengan cara-cara yang positif ya, minimal tadilah urusan nanti akan kita nanti kita akan menyediakan istilahnya tempat pembuangan sampah per level atau per utusan. Jadi nanti di akhir itu akan kita timbang. Yang paling nyampah maksud yang paling nyampah itu ini sebagai autokritik aja, bahwa selama event 4 hari itu nanti berarti berapa, kan gitu maksud saya, berapa kira-kira sumbangsih kita dalam konteks kerusakan lingkungan. Bukan berarti evaluasi untuk evaluasi. Satu itu. Yang kedua juga nanti setiap level pimpinan
diharuskan membawa bibit pohon yang akan kita tanam. Makanya gitu. kita sebetulnya di TTN ini yang berbeda adalah kita ingin melaunchingkan program hutan wakaf. Oh, sebetulnya hutan wakaf. Itu mandiri atau kerjasama? Nah, apakah ini mandiri atau kerjasama? Justru saya ingin dari pemuda Persis untuk bangsa Indonesia. Oh, makanya kan mandiri selama ini kalau berbicara tentang penanaman pohon, pohonnya disediakan oleh pemerintah, gitu kan? Kita yang menanam, tidak ada aspek kelanjutan karena kita tidak merasa memiliki terhadap pohon yang kita tanam. Tetapi sekarang dibalik, kita yang istilahnya membawa tanaman itu, kita tanam sendiri, bahkan kita sumbangkan kepada pemerintah melalui instansi terkait, itu sebagai bagian daripada wakaf. Walaupun mungkin nanti timbul pertanyaan, oh secara fikih gimana itu hutan wakaf dan sebagainya. Memang belum, jujur saja, tetapi setidaknya sebagai sebuah upaya, ya kita ini branding aja, sebagai sebuah upaya branding aja dulu. Gitu, nanti biar ada namanya hutan blok pemuda Persis. Nah, misalkan kayak gitulah. Artinya gini, ketika pun misal dalam event nanti misalkan tadi ketika ditimbang ada evaluasi berapa kira-kira event ini menyumbang sampah dan sebagainya, ya kita mencari solusi. Salah satu solusinya adalah memastikan agar ekosistem ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan ada sharing-sharing tentang itu nggak? Insya Allah ada, karena salah satu rangkaian talk show itu selain berbicara tentang aspek kepemimpinannya, aspek dakwah keberlanjutannya, termasuk juga berbicara tentang dakwah ekologis. Oke. Dan kita hadirkan nanti narasumber-narasumber baik dari aspek pemerintah, dari instansi terkait, dari NGO yang memang fokus pada isu-isu lingkungan, termasuk juga kita hadirkan ahli-ahli fikih yang mudah-mudahan bisa merumuskan fikih lingkungannya kayak gimana. Fikih lingkungan ya, bukan fikih tambang. Nah, ada juga yang menarik nanti. Insya Allah nanti salah satu isu, ya ini nih salah satu isu nih, salah satu tema isu atau topik debat yang nanti akan diperdebatkan oleh kader-kader pemuda Persis di kompetisi ilmiah debat itu salah satunya tentang tambang yang dikelola oleh ormas Islam. Bukan tambang yang dikelola oleh Persis, tapi yang dikelola oleh ormas Islam. Apa namanya? Konsesi itu ya. Nah, ya. Lahan tambang lah. Lebih ke izin pengelolaan ya. Itu gak usah dulu dibahas Kang Jibril. Bukan bagiannya, nanti lah itu. Oke. Iklan guys. Iklan dulu. Oke, teman-teman balik lagi ya. Alhamdulillah tadi ketika ngomongin tambang langsung ada iklan. Saya kira tukang bakso itu. Baik, Kang Ridwan nih, kita sudah di penghujung podcast kita hari ini. Boleh minta closing statement ya? Baik. Dari apa yang telah kita bicarakan. Pertama, saya sebagai ketua SC di TTN 2024 tentunya ingin mengajak kepada seluruh kader pemuda Persis di Indonesia untuk sama-sama mensukseskan kegiatan temu ilmiah dan taaruf nasional tahun 2024 ini. Sebab sekali lagi ketika rekan-rekan merasa sebagai bagian daripada kader pemuda Persis, maka teman-teman punya hak untuk terus dibina. Nah, salah satu hak teman-teman untuk dibina itu kita balut dalam satu event yang rekreatif tapi edukatif. Event apa? Ya ini TTN. Di dalamnya ada kompetisi ilmiah, ada kompetisi rekreatif, kemudian ada bina jasmani, bina rohani. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kita merekatkan kembali giroh kejamiahan kita, silaturahmi kita agar ketahanan jamiah kita semakin kuat dan siap menghadang berbagai tantangan atau ancaman yang ada. Yang kedua, ketika berbicara tentang sustainable leaders dan sustainable future, itu adalah visi kepemimpinan kita di masa yang akan datang. Layaknya seorang Nabi Ibrahim, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memastikan bahwa keturunannya adalah pemimpin di masa yang akan datang. Artinya berbicara tentang secara ideologis, bahkan mungkin secara biologis, ketika berbicara tentang mencetak kader di masa yang akan datang, kita harus memastikan bahwa kader itu betul-betul berkualitas. Nah, agar kader itu berkualitas tidak bisa muncul secara tiba-tiba, harus melalui rangkaian kebiasaan-kebiasaan yang baik. Niatnya baik, prosesnya baik, tujuannya baik, maka hasilnya pun akan baik.
Ya inilah organisasi pemuda Persis. Kita berupaya menciptakan sistem organisasi, menciptakan gerakan-gerakan organisasi, aktivitas-aktivitas organisasi yang bermuara kepada kebaikan. Maka ketika berbicara tentang sustainable leaders, sustainable future, kepemimpinan berkelanjutan untuk masa depan berkelanjutan, itulah visi berdakwah berdampak pemuda Persatuan Islam. Dan ketika teman-teman hadir, salah satunya di event TITN ini, artinya teman-teman berpartisipasi untuk terus menggelorakan semangat kebaikan dimanapun kita berada, sebab kebaikan itu sesuatu yang harus diorganisir dengan cara baik juga. Mudah-mudahan lewat TITN ini kita sama-sama bisa menguatkan kekuatan kita, keyakinan kita, pikiran kita, tindakan kita, performa kita, perilaku kita, semuanya bermuara untuk hal-hal yang baik. Minimal menciptakan mentalitas kepemimpinan yang ada dalam diri kita. Ketika bisa menciptakan mentalitas kepemimpinan dalam diri kita, maka insya Allah sebagai sebuah organisasi pun kita memastikan sistem kita berjalan untuk terus mencetak manusia-manusia unggul, yaitu sustainable leader, sustainable future. Dakwah berkelanjutan. Baik, teman-teman sekalian, itu dia tadi podcast kita dari awal sampai akhir. Ya. Terima kasih Kang Ridwan, semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Siap. Tentunya mungkin kita akan syuting lagi setelah TITN. Insya Allah, mudah-mudahan segala persiapan yang dilakukan oleh panitia berselaras dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah berupaya menciptakan yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh kader pemuda Persis yang nanti akan hadir di TITN 2024. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Saya Jibril Abdurrahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.